Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitana. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali, bisa ditemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kemarin kaitan dengan muhasabah itu. Muhasabah kaitan dengan pergantian tahun baru dari 2020 ke 2021 ini. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita rencanakan atau takhtib perencanaan bagaimana kita memaknai tahun 2021 itu dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Ketika kita sudah melakukan muhasabah, melakukan evaluasi, kita tahu mana yang kebaikan-kebaikan yang perlu kita tingkatkan, mana keburukan-keburukan yang perlu kita tahan, tidak kita lakukan kembali. Kaitan dengan kezaliman, ya. Jangan sampai di tahun 2021 kita masih melakukan kezaliman. Ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan pada kita semuanya bahwa kezaliman yang kita lakukan di dunia adalah kegelapan nantinya kita ketemui pada yaumul qiyamah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ad-dulmu dhulumatun yaumul qiyamah. Dari sahabat Ibnu Umar. Kezaliman adalah dhulumat, kegelapan-kegelapan yaumul qiyamah. Al-Imam Muslim mengatakan inna dhulma, riwayatnya beda. Sesungguhnya kezaliman dhulumatun yaumul qiyamah. Dari sahabat Jabir meriwayatkan lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqud dhulma fa inna dhulma dhulumatun yaumul qiyamah. Pakai perintah menghindari, takut pada kezaliman itu. Kenapa? Kezaliman akan kita ketemu lagi. Jangan sampai kita puas ketika orang nggak tahu, ketika kita melakukan kezaliman. Kita bebas. Banyak sekali kezaliman kaitan dengan harta, kaitan dengan jiwa, ya, kaitan dengan manusia yang lainnya. Maka jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, pertama kita harus rencanakan kembali. Kita harus selalu semangat di tahun baru 2021 ini. Harus lebih semangat, lebih bergelora dalam kehidupan kita, dalam beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sifatnya para sahabat yang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan surat Ali Imran ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Ya sekalian, berapa banyak nabi yang berperang bersamanya kelompok orang-orang yang alim, rabbiyun katsir, orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali bersama para nabi itu. Tapi sifatnya fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, mereka enggak pernah lemah ketika menghadapi ujian-ujian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fama wahanu, enggak ada wahan, kelemahan. Wa ma dha'ufu, dan mereka juga tidak lesu ketika dia melakukan amal-amal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga wa mastakanu, dan mereka enggak pernah menyerah. Maka dalam kehidupan yang fana ini,
sebagai seorang muslim, al-muslim al-mu'min, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin, kita harus semangat kembali untuk membangun amal-amal unggulan kita. Kita lihat kembali waktu-waktu kita ini. Karena apa? Perencanaan amal harus kita lihat waktu. Jangan sampai ada satu atau satuan waktu yang berlalu tanpa ada amal-amal kebaikan. Yang kaitan dengan diri kita, kaitan dengan keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara ini. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengingatkan pada kita segera melakukan amal-amal unggulan ini. Badiru bil a'mali fitana. Rawi Imam Muslim. Dari sahabat Abi Hurairah. Badiru bil a'mali fitana. Lakukan amal-amal. Ya. Segera lakukan amal-amal sebelumnya ada fitnah-fitnah yang luar biasa. Bahkan disebutkan dalam hadis itu, kakita illail al-mudlim, kayak potongan malam yang gelap gulita. Dan penjelasannya Rasulullah mengatakan, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafirah. Pagi ada seorang itu masih beriman pada Allah Subhanahu wa taala, sorenya sudah kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafirah. Atau sore masih beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tapi paginya sudah kafir. Bahkan yang luar biasa yang perlu kita perhatikan, yabi'u dinahu bi'aradinid dunya. Dia menjual dinahu, agamanya, akidahnya, keimanannya dengan sedikit harta dunia ini. Bi'aradinid dunya. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka amal yang kita rencanakan untuk tahun 2021 harus betul-betul sesuatu amal yang bermanfaat, nafi'an, ya, untuk diri kita, untuk semua masyarakat kita, keluarga kita, bangsa dan negara ini. Ya, sekalian, karena kalau ada satuan waktu kita yang lewat kemudian tanpa ada amal, kita minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Coba kita perhatikan surat yang pendek, surat Al-Asr. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya sekalian, Allah menegaskan dalam surat ini, mengawali dengan sumpah dengan waktu. Wal asri, demi waktu asar. Innal insana, sesungguhnya manusia, semua manusia, al-istighraqiyah. Semua manusia sejak zaman Nabi Adam sampai saat ini dikatakan lafi khusrin, dalam kerugian. Tapi dikecualikan. Kecuali orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Selalu memberikan apa? Tausiah, saling menasihati kaitan dengan kebenaran. Kebenaran itu ya untuk masyarakat, untuk bangsa juga. Dia mereka melakukan apa? Saling memberikan nasihat atau saling memberikan tawasi, mengingatkan di antara mereka dengan kesabaran dalam kehidupan ini. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kaitan dengan waktu. Kita kelola waktu kita dengan baik. Karena waktu itulah kehidupan kita. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, innama anta ayyamun majmu'atun. Sesungguhnya kamu itu adalah kumpulan dari hari-hari yang ada. Ya. Kullama madha yaumun madha ba'duka. Tatkala satu hari lewat, maka sebagian kamu sudah lewat. Ini pentingnya.
kaitan dengan waktu. Dan juga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua ya kaitan dengan nikmat, ya, dua nikmat yang kadang-kadang manusia ini lupa memaknai nikmat itu. Kaitan dengan as-sihah, kesehatan. Kaitan dengan al-faragh, waktu luang. Ya. Dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, nikmatani, dua nikmat. Maghbunun fihima katsirun minan nas, banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Kata Rasulullah, as-sihhatu wal faragh. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlu kita optimalkan kembali waktu-waktu kita ini, sisa-sisa usia kita, sisa-sisa umur kita untuk melakukan amal-amal unggulan. Nah, di sini kita harus merencanakan bagaimana ibadah kita, bagaimana akidah kita, bagaimana amal-amal kita, amal-amal sosial kita. Inilah yang dikatakan ruang lingkup, ya, amal kita ini. Ada amal akidah, kita lihat kembali. Makna syahadatin kita, dua syahadah itu yang kita ulang-ulang setiap hari, setiap malam, 9 kali dalam salat kita. Kita lihat kembali ibadah kita, kewajiban-kewajiban kita. Kemudian juga sunnah-sunnah yang ada. Apakah kita ingin menjadi orang-orang yang sabiqun bil khairat biidnillahi azza wa jalla? Itu yang kita inginkan. Muslim yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Bukan puas, tidak puas, ya. Bukan menjadi orang muslim yang puas dengan kewajiban saja, tapi amal-amal unggulan yang sunnah-sunnah juga dilakukan. Ya. Jangan mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ini sangat penting, ya. Kadang-kadang kita juga lupa melakukan hal-hal yang sunnah. Contoh, ya, salat ada yang sunnah, qabliyah, ba'diyah, ada duha, qiyamul lail, al-witr. Kaitan dengan juga mungkin harta, kewajiban zakat. Kadang-kadang ada yang lupa. Kita lihat kembali, ya. Kemudian yang sunnah-sunnah, infak, sedekah dan sebagainya. Puasa ada yang wajib, Ramadan ada yang sunnah banyak sekali. Ya. Ada Yaumul Bid, tanggal 13, 14, 15. Ya, setiap bulan. Al-Qamariyah disunnahkan di sana. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga amal-amal sosial. Maka dalam beramal ini coba kita perhatikan kembali tadi hadis Nabi, kita diperintahkan badru bil a'mali fitnah. Dan juga dalam ayat yang lain, ya, dalam surat At-Taubah, ya, Allah menegaskan lewat lisan Rasulullah, wa qul i'malu, dan katakan, ya Rasulullah, i'malu, beramallah. Kemudian kita lihat, ya, dimensi amal kita, ya, ruang lingkupnya. Ini sangat penting. Ya, kaitan akidah kita, kaitan ibadah kita, dan juga kaitan dengan amal-amal sosial kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Endingnya, akhirnya ayat ini dikatakan la'allakum tuflihun. Jika kalian semua ingin sukses, al-falah, tuflihun, ya, bahagia di dunia wal akhirah, lakukan irka'u wasjudu, ibadah, rukuklah, sujudlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budu rabbakum, dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rabbakum, Tuhan kalian. Ya, syahadatain sangat penting sekali dalam kehidupan kita ini. Jangan sampai salah, ya, memaknai syahadatain itu dalam kehidupan kita. Jawab mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala. Waf'alul khaira, lakukan kebaikan-kebaikan. Ini yang saya katakan amal-amal sosial. Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, insya Allah kalau kita selalu melakukan muhasabah, kemudian juga kita merencanakan kembali dengan waktu-waktu yang ada,
tentunya dengan strategi bagaimana kita setelah ada perencanaan yang baik kaitan dengan akidah kita, kaitan dengan ibadah kita, amal-amal kita, amal-amal sosial kita, baik yang kaitan dengan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan keluarga kita, kaitan dengan masyarakat kita. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Diperintahkan untuk apa? Interaksi dengan manusia bi khuluqin, yang hasan, akhlak yang baik. Kemudian dengan bangsa dan negara ini, bagi orang-orang yang punya amanah di pundaknya, orang-orang yang ada di eksekutif, apalagi ada pergantian kemarin juga sebagian menteri yang baru. Kita berharap ada sebuah kebaikan-kebaikan ke depan di tahun 2021 ini. Semuanya bentuk kezaliman yang dilakukan secara sistemik atau juga kezaliman yang lainnya, kita berharap supaya dihentikan semuanya. Kita lakukan kebaikan-kebaikan, membangun bangsa ini. Bangsa yang besar, Indonesia yang luar biasa, SDA-nya yang luar biasa, SDM-nya juga yang luar biasa. Kita bersama-sama dengan semuanya anak bangsa ini untuk membangun kembali Indonesia. Ini sangat penting. Dengan apa tadi? Dengan perencanaan, entah itu secara pribadi kita, kemudian juga bersama-sama masyarakat, atau khususnya orang-orang yang punya amanah itu. Jamaah mungkin Allah SWT, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Amal inilah yang kita bawa sampai yaumal qiyamah nantinya. Al-amal, yang bersama-sama kita ketika kita sudah wafat. Amal itu yang bersama-sama kita. Sampai yaumal ba's, sampai hari kebangkitan. Semoga ada manfaatnya jamaah sekalian. Bagaimana kita merencanakan kembali amal-amal di tahun 2021 dengan kebaikan-kebaikan tentunya. Demikian wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.